Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini tetap semangat untuk belajar akuntansinya ya. Baik, hari ini saya akan coba jelaskan apa itu jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini adalah salah satu tahap dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, kita coba lihat pengertiannya. Jurnal pembalik ini adalah jurnal yang kita lakukan pada saat awal periode akuntansi kemudian pada awal periode akuntansi berikutnya. Dan ini dilakukan untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian yang tertentu ya. Jadi bisa juga dikatakan sebagai melakukan penyesuaian kembali atas beberapa akun-akun tertentu yang dicatat secara deferral dan accrual antara lain seperti misalnya beban dibayar kemudian, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka. Nah, akun-akun inilah yang nantinya, jikalau ada di dalam jurnal penyesuaian kita, maka kita perlu lakukan jurnal pembaliknya pada saat awal periode akuntansi berikutnya. Nah, apa sih tujuannya dilakukan jurnal pembalik ini? Tujuannya itu agar pencatatan dalam periode berikutnya dapat dilakukan dengan secara mudah. Kemudian, mencegah terjadinya kekeliruan menjurnal pada saat jatuh temponya. Jadi kan ini akun-akun ini semuanya memiliki jatuh tempo. Ya, kapan dibayarnya, sampai kapan ini akan habis pembayarannya, atau kapan baru diterimanya, sampai kapan batas penerimaannya. Nah, itu dia. Jadi nanti ini akan kita buat jurnal pembaliknya. Ya, jadi akun-akun inilah yang akan dibuat jurnal pembaliknya. Mari kita lihat contohnya. Di sini saya sudah sediakan data jurnal penyesuaiannya. Ini saya gunakan data jurnal penyesuaian milik Biro Konsultan Ridwan. Datanya itu ada ini, ya, ini dia. Ini tahun 2018. Kemudian dari semua akun-akun transaksi jurnal penyesuaian yang ada di sini, inilah yang akan kita nanti akan cek satu persatu yang mana memang termasuk ke dalam akun deferral sama accrual. Jadi yang nantinya akan kita lakukan jurnal pembaliknya. Seperti definisinya tadi dan pengertiannya tadi itu kan kita bisa lihat dari sini ternyata ya termasuk ke dalam akun-akun deferral dan accrual itu adalah kedua ini. Kenapa dikatakan kedua ini? Ini artinya piutang usaha, berarti pendapatannya belum kita terima atau pendapatannya yang belum diterima, yang masih harus diterima. Nah, ini dia. Ini pendapatannya belum diterima atau pendapatan yang masih harus diterima. Maka ini kita akan lakukan jurnal pembaliknya. Kemudian apa? Kemudian yang ini, beban gaji. Nah, di sini timbul utang gaji. Artinya beban gaji ini belum dibayarkan. Ya, beban gaji yang masih harus dibayar atau beban gaji yang harus dibayar kemudian, kan gitu. Nah, kedua-dua akun inilah yang nanti kedua-dua transaksi inilah yang nantinya atau akun ini yang nanti akan kita lakukan jurnal pembaliknya. Nah, bagaimana cara melakukan jurnal pembaliknya? Seperti kata jurnal pembalik berarti tinggal dibalikkan saja posisinya. Ini kita lihat ya, ini dia. Oke. Jadi di sini kan pertama di sini piutang usaha, kemudian kreditnya pendapatan jasa. Nah, nominalnya 500.000. Maka ketika saya ingin melakukan jurnal pembalik, maka saya tinggal pindahkan saja posisinya. Yang tadi pendapatan jasa di kredit saya buat di debit, yang tadinya piutang usaha di debit saya buat di kredit. Nominalnya tetap Rp500.000. Oke. Kemudian yang kedua, di sini kan beban gaji. Dan di posisi debit, kemudian posisi kreditnya utang gaji. Nah, ketika saya ingin melakukan jurnal pembalik, maka saya akan buat dia seperti ini. Nih, tadinya utang gaji di kredit, nah saya buat dia di debit. Tadinya beban gaji di debit, saya buat dia di kredit. Nominalnya sama 250.000. Maka ketika sudah dipindahkan, ya, ini kedua-dua ini sudah dipindahkan ke dalam jurnal pembalik, maka ini sudah selesai. Nah, kemudian kita lakukan penjumlahan posisi debit dan posisi kreditnya. Nah, kemudian kalau jumlahnya sudah sama seperti ini, berarti sudah beres. Oke, inilah yang dinamakan jurnal pembalik. Jadi, ya, namanya jurnal pembalik berarti tinggal dibalik saja. Yang tadinya posisinya mungkin di sini, apa di kredit, maka kita akan membalikkannya ke dalam posisi debit.
Nah, inilah dia. Yang penting itu kita sudah punya data jurnal penyesuaiannya. Jadi kalau membuat jurnal pembalik itu harus memiliki data jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Kemudian kita lihat, kita analisa transaksi yang ada di jurnal penyesuaian. Mana-mana saja akun-akun atau transaksi yang memang berkaitan dengan beban yang masih harus dibayar, beban yang masih harus diterima kemudian, atau beban yang pendapatannya masih harus diterima atau pendapatannya masih harus dibayarkan. Inilah semuanya yang nantinya jikalau memang di dalam jurnal penyesuaian itu ada, ya seperti dikatakan tadi ya, ini dia beban dibayar muka, beban dibayar kemudian, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan dibayar muka, maka itulah yang akan kita buat jurnal pembaliknya. Nah, dari data jurnal penyesuaian milik Biro Konsultan Ridwan ini, hanya 2 transaksi inilah yang memang kita harus lakukan jurnal pembaliknya. Seperti ini. Oke, saya rasa cukup jelas sekali untuk mengenai tentang jurnal pembalik. Tidak ada yang sulit ya. Yang penting kita tuh sudah paham apa itu arti jurnal pembalik. Kita juga sudah tahu apa-apa saja yang biasanya akun-akun jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan pembaliknya. Nah, ketika sudah kita tahu dan memahaminya, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan penyusunan jurnal pembaliknya seperti ini. Jadi ini boleh tidak digunakan atau tidak dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang penting mereka tahu mana-mana saja memang data-data akun yang memang belum habis masa jatuh temponya atau transaksinya belum dilakukan. Oke, saya rasa demikian penjelasan tentang jurnal pembalik. Semoga semuanya sudah pada paham mengenai tentang jurnal pembalik. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya mengenai tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.